Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Siti Marli Anas, NIM 21302080. Saya dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Keperawatan, Prodi Kebidanan, jurusan D4 Kebidanan, kelas A20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendidikan tentang kesehatan, yaitu dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri perut pada saat menstruasi. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang dysmenorrhea. Apakah dysmenorrhea itu? Dysmenorrhea yaitu nyeri yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Paling sering terjadi pada perempuan usia reproduksi. Tidak semua juga terjadi pada remaja yang di awal mengalami menstruasi. Setengah dari perempuan mengalami nyeri pada saat menstruasi. Nah, selanjutnya ada berapa jeniskah dysmenorrhea itu? Dysmenorrhea ada 2 jenis, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer yaitu nyeri yang disebabkan oleh kram rahim saat periode menstruasi, yang disebabkan pengeluaran zat prostaglandin, dan nyeri ini tanpa disertai masalah lain. Dysmenorrhea sekunder, nyeri saat menstruasi yang disebabkan oleh penyebab organik organ rahim, contohnya mioma, kista, endometrium. Dysmenorrhea sekunder akan berlangsung lama daripada dysmenorrhea primer. Kita bahas satu persatu. Dysmenorrhea primer. Dysmenorrhea primer yaitu nyerinya muncul menjelang menstruasi, beberapa hari sebelum atau seminggu menjelang menstruasi. Begitu darah keluar, nyeri berkurang perlahan-lahan. Jadi, ketika kita mengalami dysmenorrhea primer, biasanya kita akan nyeri menjelang menstruasi. Kemudian, pada saat darah gumpal-gumpalnya sudah keluar, maka nyeri akan berkurang drastis, dan kemudian selesai mens, nyeri akan menghilang. Dari pertama kali kita mendapat menstruasi, tapi tidak jarang juga bisa muncul di usia yang lebih tua. Namun biasanya makin bertambah usia, level nyeri makin berkurang. Melahirkan juga salah satu yang akan mengurangi rasa nyeri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder disebabkan oleh tadi yang sudah disebutkan, kelainan-kelainan di organ reproduksi. Contoh yang paling sering adalah endometriosis. Bisa berupa kista, bisa berupa bercak endometriosis. Ini akan memberikan rasa nyeri yang luar biasa. Nah, biasanya gejala yang paling khas, dia nyerinya sebelum menstruasi. Dysmenorrhea sekunder biasanya nyeri dapat dirasakan beberapa hari sebelum menstruasi, selama menstruasi, dan setelah menstruasi tidak membaik. Pada kondisi tertentu, nyeri bisa terus-menerus dan tidak hilang. Penyebab tersering endometriosis, yaitu kista, adenomyosis, mioma. Dysmenorrhea ditandai dengan nyeri panggul, kram, dimulai saat sebelum dan di awal menstruasi, yang berlangsung 1-3 hari. Dysmenorrhea menurut tingkatannya, yaitu ada yang ringan, yang hanya kram sedikit, dan ada juga yang sedang, yaitu sakit perut sampai guling-guling, dan ada yang berat. Yang berat itu yang tidak bisa beraktivitas sama sekali. Bahkan tidak jarang pasien mengatakan bahwa nyerinya tidak hilang sama sekali, walaupun menstruasi sudah selesai, dan memberat pada saat menstruasi datang. Nah, bagaimanakah cara kita mendiagnosis dysmenorrhea ini? Dysmenorrhea ini bisa kita lakukan pemeriksaan dengan 3 cara, yaitu
Yang pertama, pemeriksaan fisik, yang kedua, USG, dan pemeriksaan laparoskopi. Pemeriksaan fisik diperiksa biasanya oleh dokter kandungan dan akan menekan perut bagian bawah dan kemudian menanyakan pada pasien masih nyeri atau tidak. Pada perempuan yang sudah menikah, bisa dilakukan pemeriksaan USG, yaitu bisa juga melalui panggulnya, jadi melalui vagina. Apabila pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG tidak menemukan hasil yang memuaskan, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan laparoskopi atau dengan jalan operasi. Nah, bagaimana cara mengatasi dysmenorrhea itu? Yaitu, yang pertama, merubah gaya hidup. Contohnya, cukup tidur, olahraga yang teratur, dan menjaga pola makan. Nah, oleh karena itu, disarankan untuk olahraga yang teratur. Tidur yang cukup 6-8 jam sehari, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Hindari makanan yang mengandung lemak tinggi. Apabila nyeri tidak tertahankan, maka bisa diberikan obat anti nyeri. Obat anti nyeri ini beragam jenisnya. Silahkan konsultasi agar mendapatkan obat yang cocok apabila dysmenorrhea ini berhubungan dengan siklus haid, siklus menstruasi. Maka bisa juga diberikan pemberian obat hormonal, bisa berupa pil kontrasepsi. Bila pengobatan tidak berhasil, atasi penyebab utama. Bila perlu operasi. Pada beberapa kasus yang berat, yaitu kita dapat melakukan terapi kombinasi. Di antaranya dilakukan terapi obat dan operasi. Itu dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang dysmenorrhea. Semoga pembahasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.